Anak-anak, coba kalian bayangkan, bagaimana kalau semua informasi di internet langsung kalian percaya begitu saja tanpa dicek kebenarannya? Kira-kira apa yang bisa terjadi? Jadi salah paham atau tertipu, Pak. Betul, di era sekarang banyak sekali informasi yang belum tentu benar. Nah, kemampuan untuk menilai, mengecek, dan memikirkan informasi secara mendalam disebut berpikir kritis. Kalian inginkan jadi siswa yang tidak mudah tertipu hoax, bisa mengambil keputusan yang tepat, dan mampu memahami persoalan secara mendalam. Betul atau tidak? Betul. Semua itu hanya bisa dicapai kalau kalian memiliki kemampuan berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis selalu memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Sebelum masuk lebih dalam, coba ingat pelajaran minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Pak. Ya, Alil. Cara memahami informasi, Pak. Betul. Minggu lalu kita belajar cara memahami isi teks dengan baik. Hari ini kita melanjutkan bukan hanya memahami tetapi mengolah dan menilai informasi itu. Berpikir kritis akan membantu kalian membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Berarti ini lanjutan dari yang kemarin ya, Pak? Tepat sekali. Hari ini kalian akan belajar bagaimana menemukan inti masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi pendapat, dan membuat kesimpulan. Sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, kita briefing dulu. Kita mungkin tepuk semangat aja ya. Iya, Pak. Sama-sama tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir kritis. Kedua, kalian memahami langkah-langkah berpikir kritis. Ketiga, kalian dapat menganalisis contoh kasus menggunakan berpikir kritis. Nanti langkahnya begini. Pertama, kita pahami apa itu berpikir kritis. Kedua, mempelajari langkah-langkahnya. Ketiga, kalian menganalisis kasus sederhana. Menurut kalian, kenapa di zaman sekarang kemampuan berpikir kritis sangat penting? Coba. Ya, lihat. Mungkin supaya nggak mudah percaya sama berita palsu, Pak. Bagus, itu salah satu manfaatnya. Baik, kita lanjut ke materi. Pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah berarti menemukan inti persoalan dari suatu informasi atau situasi. Contohnya, bertanya, apa masalah utamanya? Kemudian, tidak langsung percaya sebelum memahami konteks. Terus yang kedua, menganalisis informasi. Menganalisis berarti memeriksa informasi secara mendalam dengan melihat fakta, data, dan sumber. Contohnya, membandingkan dua sumber berita dan juga membedakan fakta dan opini. Ketiga, mengevaluasi pendapat. Mengevaluasi berarti menilai apakah argumen seseorang puas atau tidak. Contohnya, menanyakan alasan atau bukti dari suatu pendapat. Contohnya lagi, menguji logika dan kebenaran argumen. Ini 3 langkah awal berpikir kritis yang paling penting. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin memastikan kalian paham materi tadi. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Siapa yang bisa menjelaskan dengan singkat apa itu mengidentifikasi masalah? Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, mengidentifikasi masalah itu menemukan inti persoalan dari suatu situasi. Masya Allah, bagus sekali. Tapi jawabanmu sangat tepat. Alil, apakah identifikasi masalah bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Pak. Misalnya kalau melihat berita, kita harus tahu dulu masalah utamanya apa, Pak. Bagus sekali, Halil. Kamu mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Ingat, menganalisis informasi berarti memeriksa sumber, fakta, dan bukti. Mengapa kita harus menganalisis informasi? Ya, Pak. Oke, Rafi silakan.
jelaskan? agar kita tidak salah paham atau tertipu, Pak. Jawaban kamu luar biasa. Oke. Bagaimana dampak buruk jika seseorang tidak terbiasa berpikir kritis? Saya, Pak, Silakan dijawab. bisa gampang percaya hoax, salah ambil keputusan dan mudah bingung, Pak. Cerdas sekali. Kamu menjelaskan sebab dan akibatnya dengan jelas. Adrian, coba berikan contoh perilaku berpikir kritis di sekolah. Misalnya memeriksa dulu kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, Pak. Tepat sekali Adrian, itu contoh nyata berpikir kritis. Anak-anak, Bapak sangat bangga. Jawaban kalian luar biasa. Kalian bukan hanya memahami materi, tapi juga dapat menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kegiatan diskusi kelompok kecil. Nah, Bapak bagi di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama, Adrian dan Halil. Kelompok kedua, Rapi dengan Rijal. Silakan duduk berkelompok dengan tertib. Di sini kelompok satu, topiknya yang ingin didiskusikan itu mengapa berpikir kritis penting dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok dua, topiknya contoh perilaku tindak kritis yang sering terjadi di sekolah dan bagaimana solusinya. Kelompok satu, bisakah kalian ulang topik diskusinya? Topik kami itu tentang kenapa berpikir kritis itu penting, Pak. Bagus sekali Adrian. Kelompok dua, Topik kami tentang contoh perilaku tidak kritis dan solusinya, Pak. luar biasa dia. Kelompok satu, menurut kalian apakah berpikir kritis dianjurkan dalam Islam? Dianjurkan, Pak, karena Islam mengajarkan kita untuk teliti dan tidak terburu-buru. Jawaban kamu luar biasa Halil. Adrian, apa akibatnya jika seseorang tidak berpikir kritis? Bisa salah paham, mudah percaya hoax dan melakukan kesalahan, Pak. Tepat sekali Adrian. Kelompok dua, contoh perilaku tidak kritis di sekolah. Langsung percaya broadcast tanpa cek dulu, Pak. Bagus. Apa solusinya Rapi? Cek sumbernya dulu, Pak. Sangat tepat. Selanjutnya sampaikan hasil diskusi kalian masing-masing kelompok. Dari kelompok satu. Saya, Pak, Ya, silakan. dari kelompok kami, Pak, kami menyebutkan bahwa berpikir kritis itu membuat kita tidak mudah tertipu dan mengambil keputusan dengan benar. Mantap. Lanjut. Dari kelompok dua, Pak, kami menemukan bahwa perilaku tidak kritis seperti menyebarkan info tanpa cek fakta sangat merugikan. Nah, solusinya itu adalah verifikasi informasi, Pak. Hebat. Kalian berdiskusi dengan sangat baik. Alhamdulillah kita hari ini belajar tentang berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi pendapat dan membuat kesimpulan. Semoga kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada berikan tugas yang dikerjakan di rumah untuk kalian. Yang pertama, tuliskan pengalaman pribadi ketika kalian harus berpikir kritis. Kedua, jelaskan apa masalahnya, apa analisis kalian, dan keputusan akhir. Dikumpulkan di depan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa.